Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan, memurnikan niatan-niatan kita bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya sholatku, ibadah korbanku, semua akad hidupku dan matiku, semuanya aku persembahkan, aku unjukkan, aku berikan hanya untuk kepada Allah Ta'ala. Biar yang membalas adalah Allah. Kita enggak butuh, enggak cari dari selain Allah. La syarikalahu, tidak ada sedekat bagi Allah Ta'ala. Makanya kalau masih ada godaan setan bagi kita yang kadang-kadang sok-sok boten ikhlas, monggo untuk diikhlaskan. Kemudian kita lanjutkan kajian kemarin tentang perlunya kita ngaji. Kenapa pokok kita harus ngaji? Ya. Yang pertama kemarin bahwa ngaji itu adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman. Thalabul ilmi faridhatun atau wajibatun ala kulli muslimin wal muslimin. Ngaji atau cari ilmu suatu perkara yang dipandukan, yang diwajibkan bagi setiap orang-orang yang Islam, entah putra entah putri, harus mencari ilmu. Jadi ketika kita ngaji itu adalah menjalankan perintah untuk mencari ilmu. Kemudian ngaji itu hakikatnya ada 3. Yang pertama, ngaji itu menambah ilmu. Ilmu itu apa? Adalah pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Contohnya apa? Contohnya Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nikta'i wasofil awal." Kalau kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kok kita itu banyak yang sok-sok menunggu adzan? Sebabnya apa? Kok durung adzan kok? Tidak, semua nunggu adzan. Kenapa? Karena belum tahu fadilah dari, yaitu manfaat atau
Fadilahnya andan itu kalau kita cermati Bapak Ibu, Nabi sampai bersabda, lau ya'lamun nasu ma fin nidai. Kalau seandainya manusia itu tahu fadilah, keutamaan pahalanya orang yang ada dan orang yang ada di shaf awal bagi laki-laki, summa lam yatu illa ayat lain, kemudian saking banyaknya yang tahu bagi sak masjid adanya paling kok kan ping 5 tambah 1 6. Lah nek wong 200 jangan dan kabeh nek dadi royokan. Terus berundi ya. Lastahamu sungguh kalian akan berundi untuk bisa ada. Lah orang-orang yang mau saja sebelumnya tidak tahu panggil adzan, terus dia untuk jadi muadzin kalau begitu pahalanya besarnya. Orang-orang yang semula mau saja boleh sok-sok nek sholat kata terlatih, kemudian tahu panggilan orang yang ada di shaf awal. Bapak-bapak yang di shaf awal itu Allah mengatakan Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang ada di shaf awal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas awal. Allah dan itu bersolat Allah yang ada di shaf awal. Sholawat adalah namanya Allah adalah rahmatnya Allah. Sedangkan dari mana namanya doa. Jadi didoakan Allah, dirahmati, dirahmati Allah. Suatu hal yang sangat-sangat utama di hadapan Allah. Ya. Tapi sekali lagi bagi yang belum tahu ya, konsep lagi adzan rumpoman, sek lagi komat rungamin. Pada sholat zuhur ini rapat terbaik. Kan salam ya amnya rakyat. Kita contoh saja. Atau yang lainnya Bapak Ibu, seandainya Nabi pernah bersabda, bisakah kamu setiap kamu tuh sedino katam Quran pisan kira iso ora? Sahabat matur wah ya enggak bisa Nabi. Mosok bukankah surat Ikhlas kula itu sepertiga Quran? Masa baca beruping kan nggak bisa? Oh kalau tuh bisa, kan jadi tahu. Jadi kalau kita baca Quran namanya satu Al-Quran kan jadi mudah. Dan nanti semakin kita banyak belajar, banyak ilmu, maka kita akan semakin efektif dalam kita beramal. Sebaliknya kalau kita itu nggak banyak ilmu, namanya orang nggak tahu ilmu kan kadang nggak tahu efektifnya, tepatnya bagaimana. Contoh Nabi habis subuh keluar dari masjid, terus di waktu duha dia kembali ke masjid, istrinya masih di situ, namanya Juwairiyah. Kemudian dia berkata, wahai Nabi, sejak subuh sampai duha ini tadi saya terus berzikir kepada Allah. Jadi kurang lebih ya 1,5 jam berzikir. Merasa lebih banyak apanya? Ya zikirnya tadi. Terus Nabi bersabda, sudah zikirmu sejak subuh tadi dengan sampai waktu ini, kalau dibandingkan dengan zikirku cuma sebentar, pahalanya lebih banyak zikirku yang cuma sebentar. Kerjaan kamu 1,5 jam dengan kerjaan saya itu cuma 3, itu lebih banyak kerjaan saya. Bapak bisa ngomong iya karena dia Bapak Ibu, subhanallah adada khalqihi. Subhanallah sebilangan makhluknya Allah, jumlah manusia tambah jumlah jin, jumlah malaikat, jumlah binatang, jumlah tumbuhan, kira-kira berapa banyaknya Bapak Ibu? Ya. Dengan kalimat subhanallah adada itu lebih banyak dibanding dengan subhanallah 1 juta kali. Hingga akan lebih efektif. Ya. Orang menggarap sawah pakai cangkul, Mbak.
dan pakai traktor gue. Kalau di Jawa negeri kita ini 1 hektar sing garap wong telu wong papat. Kalau di Australia 10 hektar itu yang garap 1 orang menteri pakai teknologi. Ya, dengan juga dengan ilmu itu maka amal-amal akan lebih efektif, lebih efisien. Efektif niku lebih tepat. Contohnya kalau kita lihat orang yang mana yang dituntut yang paling kecil, yang nilainya paling tinggi, itu yang lebih efektif. Nek wong contohnya bal-balan mendangi pas nggon gawang lawan, mboten kok di luar gawang nih. Tendangannya banter, nih mboten gawang, ya ora dikeploki. Gitu, mereka ora adul, gitu loh. Ya, dan yang jelas sholatnya khusyuk, tapi masih ria, ya ora adul namanya. Ya, sholatnya khusyuk lama, tapi nggak ikhlas, ya nggak sampai gawang lawan, nggak sampai pada tujuan. Makanya semakin banyak kita ngaji, semakin tahu, semakin amal kita itu lebih tepat, lebih efisien, lebih maksimal. Dengan waktu yang sebentar, dengan kerja yang tapi hanya melimpah ruah. Sebaliknya orang yang maksudnya tidak banyak ilmu, amalnya banyak, itu emeng kerja sidik entuk oke, kalian kerja entuk sidik lewat ya Pak. Kerja sidik entuk oke, kalian kerja entuk sidik lewat ya. Kerjane sithik mawon sing penting entuke oke. Kerjane sampe oke sak jam sing penting sedina 100 juta. Lha kok kenapa? Kerjane lha macam-macam. Lho enten wong teng mburi HP, mijeti HP kerjane. Nggih. Sedina 10 juta ada. Nggih. Pemanan apa? Internet, nggih. Sedina 10 juta ada, kerjane mijeti HP. Ning HP-ne sing bener kok ya. Orang go nge-game, nggih gak dapat apa-apa. Ya. Jadi YouTuber, jadi TikToker, ya. Jadi itu penghasilan tidak cuma sedikit, banyak, ya. Puluhan juta sehari itu bisa dapatkan, 100 juta bisa sehari. Nek mudeng. Oke, itu contoh saja. Makanya kemarin tadi, mari kita banyak-banyak untuk ngaji. Yang kedua, ngaji itu untuk mengingatkan. Jane ya sudah tahu, tapi yang namanya kadang-kadang ya lupa. Contoh saja. Panjenengan sudah tahu kalau ngerasani itu dosa pernah enggak? Pernah. Ning cek sok rasane to. Lah kok ngerasane pun ngerti. Bahkan Allah itu mengibaratkan wong rasani niku kados lele pakanane iwak mentah. Ayo ibu ahadum ayak lalane ayo maaf main. Apakah kamu suka kamu makan daging sonawi yang mati? Itu sama dengan lele pak. Menjijikkan ning yo jek dilakoni kandhane wong nggih. Sesuk lakoni men. Iku jenenge ngelingke sing sok sering lali. Gitu. Pun napa dereng nek salat jamaah iku paling ping 17 dibandingkan salat sendirian pun napa dereng. Ning sok-sok yo. Iku jenenge emang wong lali ngoten niku. Maka terus diingatkan supaya masuk dalam hati, udah masuk dalam hati kemudian merasa rugi. Nek raja maaf kuwi rugi. Sampai digambarkan, pernah saya sampaikan, saya itu dulu ketika kerja di Ngawi begini. Kalau gajian itu tanda tangan didaftar lengkap dari kepala sampai tukang kebun semuanya ada. Nek paling sok ngelirik gajine kepalane. Men.
Nah, aku 1.000 berarti pengen 10 lagi, pengen 10 kowe meri. Ya, ini pengen 27 masuk ora meri. Gila. Kemudian ditekankan lagi dan sebagainya. Akhirnya terus kemudian merasa eman. Kalau enggak jamaah merasa infak juga begitu. Harta itu kalau diinfakkan nggak akan berkurang, tapi malah tambah dan tambah. Tapi itu tidak mudah, yakin itu nggak mudah, harus dipraktekkan, diulang-ulang dan sebagainya sehingga kemudian jadi. Maka kemudian Bapak Ibu, yang ketiga terus sudah tahu, sudah maulang, tapi kemudian terus ditekankan, dipahamkan. Contoh kali saking kita sejak kecil itu urusan dengan yang namanya duit, harta, fulus, money. Niku nek cuan nek kali jenenge dikon senenge setengah urip. Gitu. Kongkon opo dadi gelem nek enek. Pon sapa-sapa ngoten iki. Pak, nopo nyuwun tulung ajeng Mas. Mang benake gendeng sing dhuwur. Wah, kuwi nek munggah niku ngoten wae. Oke, aku salino nggih. Wani mboten. Oh, nggih, wani. Oke. Dadi wani marpaene atusan limo. Dadi wani yen mawon. Lah, kalau itu begitu. Kenapa? Karena ditekankan sejak kecil itu kita selalu itu diberitahu loh, nek arep tumbas makman nganggo duit. Nek mbak bis nganggo bayar listrik nganggo bayar air nganggo duit. Ngakon wong mijeti nganggo duit gampang. Gimana? Ngakon wong keroke nyong iki duit sing Quran, iki sing go sing keroke. Oh langsung mangkal Oke, itu ditunjukkan maka kemudian orang saja senang duit demikian dengan amal. Jadi semakin dipahamkan, orang akan semakin mau beramal. Bahkan yang namanya mencari kelembaban. Itu kalau kita tahu bahwa yang ada orang yang dimuliakan oleh di hadapan para malaikat, kenapa bisa begitu? Karena salah satu kelebihan kita adalah dalam hal ilmu. Mereka tidak punya ilmu, ya sebatas yang dikatakan orang pada dia. Sedang kita diberi ilmu yang banyak, gitu. Ya. Dengan nanti sholat itu yang pertama adalah perintah Allah. Kita sholat, sehingga mati mulai mengatakan Allah Akbar. Oke, bu, paling menunggu jenenge ruku dan terus ada hadis solu kamaro aitu menusoni. Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku nabi sholat. Terus kita belajar dengan sunnah Akbar, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Sudah cocok, kemudian masih ada lagi tingkatan lagi. Sholatmu secara jasadiyah itu harusnya bisa mengingat kepada Allah karena tujuan adalah untuk ingat kepada Allah. Lalu dia bisa untuk ingat Allah dengan cara membacanya pelan-pelan, memahami arti bacaan surat dan sebagainya. Sudahnya dunia lagi, sholatmu itu enggak banyak manfaat kalau belum bisa mencegah kamu dari perbuatan tadi dan mungkar. Reka sholat nek ngomong kalau tonggone jek nyeleket ke hati. Jek serengane mungkar padahal sholat adalah tanha ada masa imam atau ditingkatkan lagi. Semakin kita dalamkan Bapak Ibu, semakin banyak manfaat. Dan meskipun sudah ngaji harus ngaji lagi terus sampai dalam. Ya, nanti kalau kita sampai dalam terus kita diberi nikmat.
yang tidak cerita pada orang yang lainnya. Kenapa? Karena sudah tahu tadi, ya. Orang yang paham tentang musibah, Pak. Kalau diberi musibah itu lebih senang dibanding yang diberi nikmat. Kenapa? Karena fadilahnya musibah. Musibah itu dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Musibah itu adalah proyeknya Allah yang diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang kena musibah dan sabar itu misalkan diangkat derajatnya oleh Allah di atas orang yang tidak kena musibah, dan seterusnya. Sehingga kalau sedang pada tingkatan yang Bapak Ibu, terus kita melakukan ibadah-ibadah sudah bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan. Yang saya sampaikan Bapak Ibu, ada tingkatan amal. Yang pertama amal wajib, merasa sebagai suatu kewajiban. Sholat wajib, puasa wajib, nglakoni niku mergo napa kewajiban. Belum sadar tentang kebutuhan. Terus naik pada tingkat yang kedua, namanya adalah kebutuhan. Sing butuh ya. Sholat itu butuh saya, Allah enggak butuh disembah. Saya supaya Allah berasal pada saya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga sudah pada tingkatan kesyukuran, merasa bahwa amalan adalah suatu kenikmatan, diberi nikmat. Ada 4 tingkatan nikmat. Yang pertama nikmat harta benda. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Yang ketiga nikmat keturunan yang soleh. Yang paling atas nikmat ibadah. Bisa ibadah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya nikmat harta dan kesehatan itu kalau kita mati sudah hilang. Sementara nikmat ibadah ketika kita mati justru akan lebih bermanfaat. Ya, makanya kemudian nanti setelah kita banyak belajar, semakin lama kita bisa menikmati berbagai macam ibadah. Menikmati suatu yang nikmat itu semua orang bisa. Gimana Bu? Ngerasakne sate kambing kabeh wong iso. Ngerasakne enake soto sop sate kabeh saged. Tapi merasakan nikmat yang tidak nikmat itu hanya orang luar biasa yang bisa. Ngerasakne luwih dadi nikmat lan boten saben tiyang saged. Gitu. Ngerasakne enake wong dionek-onekke mun saged. Yaudah nek kok nikmat nggih mergone yen lagi dikrucuki pahalane wong sing ngonek-ngonekke. Paling banget wong enten wong bodhe tak saged kok. Nyopekan. Iki duit Pak tenan. Yen kalau meneng purun mboten. Nyopekan. Meneng wae. Durung teh. Ning mergo lagi onek-onekan belum nyata dadi ra kuat. Makanya kemudian kita belajar. Nabi sudah bersabda bahwasanya hak-hak adami di dunia yang tidak tentu misalkan di akhirat sana akan saling mengklaim, saling menuntut. Kalau kita dulu di dunia onek-onek, dicaci, dimaki, kita diam, kita kan banyak menurut di akhirat sana jadi orang-orang yang bahagia. Sebaliknya kalau kita banyak yang merugikan, kita akan diklaim oleh orang lain. Lagi dengan kita ngaji semakin lama akan semakin tinggi tingkatan kita. Dan berdasarkan waktu ketika Nabi ditanya Jibril tentang Islam, iman, terus ihsan. Pertama orang itu Islam dulu, ya rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.
Terus naik pada rukun iman, iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada nabi rasul, pada kiamat, pada pondok dan qadar. Iman kepada semua ketetapan Allah Ta'ala, kudu ridho, ya. Meridhoi ketetapan yang enak tuh mudah. Si A kita jadi orang kaya, wis kaya sehat ale kabeh wong sono. Lewat di pondok pasti gak enak, loro, randedit, kabeh utang pakai kon sabar, banget, ya. Tapi itu kalau ridho, Allah Ta'ala akan memberikan yang luar biasa. Terus dengan Islam dan iman kemudian tumbuh namanya ihsan. Wong dodol dia akan berbuat kepada siapapun, ya, nggak akan menipu dan sebagainya. Kenapa? Karena dia pada Islam dan iman. Takut kepada Allah kalau berbuat cuma namanya ihsan. Jadi ihsan itu muncul setelah adanya Islam dan iman. Kalau nggak ada Islam dan iman, seandainya ada ihsan itu cuma temporer sementara. Ingat saya ini ajeng pilpres kali pemilu kata wong sing sok domeki duit, gitu ya. Ning nyuwun ngapunten bukan karena Islam dan iman. Nek ra dadi terus nasu mergone ora dadi, ya. Beda dengan iman dan Islam. Ketika kita infak kita ikhlas lillahi ta'ala. Monggo harus berproses menuju pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, menuju kepada kedewasaan. Saya selalu kadang-kadang stop bilang sama murid saya, orang dewasa itu salah satu ciri adalah orang yang tahu dan kewajiban. Wajibmu apa itu kamu lakukan, ya. Bilang Bapak Ibu kita juga begitu. Semakin dewasa kita tahu kewajiban kepada itu apa itu kita harus tahu. Kita itu diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak Allah menciptakan jin untuk ibadah, jadi kita ibadah menunaikan kewajiban kita ataupun tujuan hidup kita itu untuk ibadah dalam rangka yang seluas-luasnya. Teman-teman Bapak Ibu, tingkatan dalam hal ini. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Kun aliman." Jadilah kalian guru, yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jika saya nanti terangkan bahwa 3 hal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang adalah ilmu yang bermanfaat. Kita jadi guru, menyampaikan ilmu apapun yang penting ilmu yang bermanfaat. Baik ilmu agama maupun ilmu non agama. Ibu yang pandai masak monggo disampaikan. Carane masak goreng peyek sing iso renyah bagaimana? Sampaikan, jajarkan dengan ikhlas. Caranya membuat soto yang enak bagaimana? Sebagainya. Atau ilmu tentang nama Pak, tentang masalah graji atau matu sing orang takune bengkong bagaimana, kita sampaikan. Termasuk ilmu agama, makanya saya mampu kalau kita adalah jadi aliman. Kalau belum bisa jadi muta'aliman. Kalau belum bisa jadi guru, jadilah murid yang mau belajar kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Sama sudah banyak media untuk kita gunakan. Lewat HP kita mau belajar kepada siapapun itu bisa lah. Belajar apapun bisa, belajar membaca Quran bisa, belajar tafsir bisa, belajar Quran bisa,
tinggal kita buka HP kita masing-masing dan sebagainya. Ya jadi murid ya nggak bisa mustamian. Maaf wes sepuh ngaji ra mudeng-mudeng sing penting rawuh, sing penting krungu ra mudeng ra masalah, sing penting midhangaken. Atau musikan sing penting raketan TURU. Ini pun untuk ganjaran Bapak Ibu. Kita. Kemudian al-muhibban atau orang yang senang. Aku kijane yo seneng nang masjid. Ning awakku ki ora iso dikonan masjid, awakku ora iso mlaku. Ning aku seneng nang masjid ki aku seneng namanya muhibban. Walau takun ngomong kamu jangan jadi yang kelima. Nomor kelima niku mboten aliman, mboten mutan, mboten muhibban, mboten mustami'an. Guru yo ora, murid nggih mboten, rawuh mboten, seneng yo ora. Jadi apa itu ada orang yang benci patuh lika kamu akan jadi hancur. Wong sing boten purun dadi guru, boten kersa dadi murid, gak senang datang di masa, tidak suka dengan orang yang paling adalah orang yang muhlikan, orang yang dia akan hancur. Terus ini pun wong ora duwe ilmu. Biasanya kemudian yang dibuat adalah hawa nafsu. Jadi menggunakan kita harus jadi yang 4 tadi. Setelah ta'liman, saya mohon Bapak Ibu, setelah kita ada kemudian aliman kita ajarkan ilmu kepada siapapun. Nabi bersabda, balighu anni walau ayat. Ajarkan dariku Nabi kepada orang lain meskipun cuma satu perkara, satu ayat. Oh, carane wudu, carane sholat, caranya kita makan, caranya kita tidur dengan syariat Islam dan sebagainya. Boleh sambut saya apa yang mau sambut dari caranya ini. Nek mau misalkan moco tadi untuk tadi moco, saya penting intinya tadi disampaikan kepada siapapun. Lah dengan kita mengajar Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Man sana fil islami sunatan hasanatan. Barang siapa yang mereka mensunahkan, mencontohkan, mengajak di dalam Islam suatu hal yang baik, maka falahu ajruha, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila ba'daha, ditambah dengan pahalanya orang yang mengikutinya tanpa orang yang mengikutinya. Jadi semakin banyak murid kita, kalau dokter namanya pasien, kalau kita namanya mat. Semakin banyak matku kita, semakin banyak hafal kita, semakin banyak ya pahala kita. Makanya Bapak sebagai saya ini zamannya zaman online Pak. Jual beli online, dakwah ya online. Gila. Saya mengerti itu ngupload video yang nonton minimal 600 orang. Saya nonton minimal 600 orang. Mengajar satu penberkat ya. 600 orang itu minimal, kadang 1000. Ya, itu kalau online ya makanya mau ya. Dan terus berusaha untuk menyampaikan supados kita mendapatkan tambahan pahala. Yang kadang tambahan lebih banyak dibandingkan amal kita. Contoh saja, kalau kita sholat 5 waktu, itu kan 17 rakaat. Terus kalau kita ngajari orang 10 orang, sholat 5 waktu, kemudian mereka sholat, berarti kan kita akan dapat tambahan 170 rakaat.
Itu lagi imunitas 10. Dan imunitas 200 tapi nah pengen itu. Gitu. Ngajari moco Al-Fatihah. Terus kita baca palanya berapa? Kalau muridnya 20, ditambah 20 kali Al-Fatihah. Atau yang lainnya. Jadi pahala dari murid kita, maksudnya dari kita itu lebih banyak daripada amalan kita. Kalau semakin banyak murid kita yang kita dakwai, semakin banyak pahala kita. Bahkan ketika kita mati, kita sudah tidak bisa sholat, nggak bisa puasa, tapi pahala kita dari ngajar itu masih mengalir terus sampai hari kiamat. Sehingga sekarang lagi, monggo kita yang pertama kalau bisa ajak wong untuk ngaji ben entuk tambahan dari ngajak ngaji. Yang kedua yang sudah sedikit banyak punya ilmu, monggo disampaikan, tidak harus ditimbang ngeten iki, ten rewangan monggo pas blonjo silahkan atau pas nopo silahkan, sampaikan ilmu yang lebih baik, caranya sholat dan huruf pripun, caranya berpakaian bagaimana dan sebagainya. Sehingga nanti ke depan kita harapkan kita semakin pintar, semakin banyak, semakin efektif kerja kita, sehingga tidak banyak yang terbuang waktunya atau yang lainnya. Sehingga nanti diharapkan di akhir hayat kita akan bisa mencapai makom tingkatan yang lebih tinggi, dan itu menjadi penentu mahkota di hadapan Allah. Nabi sabda, innamal a'malu bikhawati. Sesungguhnya amal itu ditentukan pada akhirnya. Ketika pada sampai titik puncak, kita mati, kita ya sebenarnya di titik puncak tadi. Tapi kalau kita nggak berkembang, ya namanya statis, nggak berilmu, amalnya cuma itu saja, nggak berkembang, akhirnya apa ya? Tidak akan maksimal, Makanya mumpung masih ada waktu, kita tingkatkan usaha kita untuk ngaji, belajar yang ikhlas, istiqomah, mujahadah, sabar, semoga kita diberi manfaat. Terus janganlah dengan ilmu kita sampai derajat yang lebih tinggi. Amin. Demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.